Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa ila bapak Qutbil anbiya wal awliya Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa Likulli sakin wada Rahmatan wa shifa Fi sirri wal jilad Wa ala alihi wa sahbihi Adamatul Al-Qasam Mabadu yang saya hormati, yang saya banggakan para sesepuh pondok pesantren Nirboyo, khususnya keluarga Kiai Abadi, Kiai Imam, tidak terlepas serta anak cucunya. Dan yang saya banggakan para asatid wa asatidah dan para alumni pondok pesantren Makhrusiyah Nirboyo yang saya banggakan dan yang saya hormati, para pelajar di Pondok Makhrusiyah. Kalian hari ini dan mulai sudah 2 hari, sudah 4 hari diajak ziarah ke tempat-tempat yang masih hidup atau yang sudah tiada. Para aulia itu yang masih hidup ataupun yang sudah tidak ada, kehidupannya sama, perbedaan alam yang berbeda. Para aulia itu kehidupannya di barzahnya sebagaimana sewaktu hidupnya di dalam dunia. Jadi yang ahli membaca Al-Quran, yang tahfidul Quran dan deres Al-Quran di dalam kuburnya sampai detik ini masih terus mendawamkan qiraatul Quran, yang ahli qiyamul lail juga masih qiyamul lail, yang ahli sholawat, yang ahli dzikir, sebagaimana kehidupan para beliau ketika itu di dunia. Tajdidul amal, di sana memperbaharui amal-amalnya yang di dunia, maka masih mendapat pahala karena tajdidul amal. Itu keterangan di dalam kitab Jami' Karamatul Awliya Taklim Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, juz awal dari Sahifah pertama, menerangkan Babul Awliya, Ta'riful Awliya, Karamatul Awliya, nanti sampai pada kedudukan dari apa yang disebut wali kutub, kutbil aktab, kutbil ghaz, imamen, al-autad, wal-adal, wal-nujabah dan sebagainya di kitab tersebut. Maka apabila kita ini ziarah kepada para aulia, ada yang menggunakan Assalamualaikum bi ahlil kubur, ada yang pakai salamullah
ya Sadat minar Rahman ya Syahkum. Itu yang kamu ziarahi, ikut. Ketika kamu membacakan Assalamualaikum ya diyarikum biaril mu'minin, dia menjawab salamnya kalian. Kalau kita ini sama-sama bareng Salamullah ya Sadat minar Rahman ya Syahkum, beliau ikut berdiri. Imamnya ziarah mengatakan Al-Fatihah, beliau ikut membaca Fatihah. Ketika kita tahlil, beliau ikut tahlil kita. Nah, jadi orang ziarah itu tidak ada yang tidak laku. Yang tidak laku itu apa? Adab sama dom kita yang tidak benar. Makanya kalau ziarah para awliya, utamakan husnudzon dan adab kita. Itu cepat diijabah. Karena apa? Tahlil yang ditungguin oleh para awliya gampang sekali untuk mendapatkan usul ila hadratil maqbul. Makanya kalau orang tarekat mesti robitoh dulu kepada gurunya. Karena apa? Yang nuntun usul ini lebih cepat. Tapi kalau tidak pakai robitoh, ayunya susah. Itu rahasianya orang robitoh di dalam tarekat. Nah, sama kalian kalau mau belajar ngaji, entah itu yang sudah sampai Johar Maknun, Alfiyah, Imriti, Jurmiyah, Sarofnya, sebelum kamu membuka kitab itu atau setelah membuka, sebelum membaca, istihdor dulu, membayangkan wajah guru, bagaimana sang guru adabnya mengajar, bisa kamu lihat bagaimana cara membaca kitabnya dan nasihat-nasihatnya. Nah, kita membayangkan sebentar, itu insya Allah dalam kitab yang kita baca cepat nyandel. Itu rahasianya. Nah, kalau orang tarekat mau dikir, istihdor dulu kepada guru mursyidnya. Ya itulah kalau benar-benar cepat usulnya. Nah, sama ketika kita ziarah kubur. Terkadang adik-adik ini ya kita tidak menyalahkan, memaklumi. Ada yang itu tadi di Gunung Jati, kalau kita boleh lihat, sing ngantuk ya ngantuk, melu baca Yasin atau dikir ya, sing merem ya merem, sing maneh-maneh kaget karepe dhewe mergo ngantuk ya akeh. Tapi diterima. Karena apa? Zikir kamu ini, zikir kalian dibarengi orang yang zikirnya diterima. Ialah orang-orang yang kamu ziarah. Itu hebatnya orang ziarah. Ketika kalian berdoa, diamini. Nah, yaminnya para aulia itu sih dedek itu dungomu payu. Itu diantaranya. Mana ziarah kubur itu penting banget. Sebabnya apa? Maca Quran dhewe ben payu piye? Tahlil dhewe ben payu piye? Itu maksudnya ziarah. Yang kedua, mengenalkan kalian sampai di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikrus shalihin tanzilur rahmah, menceritakan orang-orang yang soleh menjadi sebab turunnya rahmat. Apa sebabnya? Itu sebab dalam dzikrus shalihin kamu akan tahu. Yang pertama, menambah mahabbah. Menambah mahabbah kepada para aulia, menambah mahabbah kepada para ulama. Secara logika,
yang kamu ziarahi mempunyai kontribusi, mempunyai andil besar di dalam nasrul dakwah wa nasrul Islam sesuai dengan zamannya masing-masing. Dan orang-orang yang kalian ziarahi, terutama wali 9, jangan dikira orang itu hanya pandai muter tasbih. Kalau berjalan di Inklo wis ora urusan dunia, bukan itu. Islam tidak mengajarkan yang demikian. Tapi beliau adalah orang-orang ekonom, orang-orang ahli pertanian, ahli obat-obatan, ringkesnya ahli kedokteran, antropolognya matang. Maka ketika beliau masuk ke Indonesia pada wali 9, tidak melalui negara-negara lain, tapi melalui jalan sutra yang pernah dirintis oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pentingnya kalian belajar sejarah. Mengapa wali 9 itu kok lewat jalur sutra? Jalur sutra itu umurnya sudah 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Ini terpaksa Pak Habib untuk pembekalan kalian ke depan. Pak Habib ceritakan ini. Jadi dulu Madinah namanya Yathrib. Nah, dari Yathrib ini ada jalan ke Cina atau disebut Timur Jauh. Sebagian bangsa Arab pada waktu itu sudah transmigrasi ke negeri Cina. Banyak keturunan panglima-panglima besarnya di dinasti Qing, Ming, Tang dan lainnya dari keturunan Arab. Makanya jangan kaget sampai kalau Rasulullah bersabda utlubul ilma walau bisin, ada latar belakang. Nah, yang ada pada waktu itu Balter dari orang Arab ahli membuat kimia seperti alat-alat yang bisa membuat roket, bahannya itu dari Arab, tapi roketnya yang berbentuk badannya roket itu Cina. Terus dari dunia Cina, Balter kain sutranya ke Timur Tengah. Orang Arabnya mengirim obat-obatan, ilmu obat-obatan atau singsai, ilmu kedokteran ke Cina. Makanya jangan kaget pada waktu abad-abad itu orang Arab sudah berpakaian rapi, sudah sitrul aurat, bukan kasyful aurat. Maka ketika diperintah oleh Allah Ta'ala pakaian ibu-ibu kaum muslimah untuk menutup auratnya sampai 3 meter, bisa saja 4 meter yang besar, gemuk. 3 meter tidak cukup, mustahil harus berjilbab tanpa ada penutupnya. Tidak sekali-kali Allah Ta'ala memerintahkan kalau sudah ada kainnya yang bisa dipakai. Mustahil dikongkon mangan orang yang segani lagu lucu itu. Nah, itu di zaman itulah. Nah, kemakmuran yang luar biasa
Sampai sekarang ahli sejarah menyebut jalan sutra. Itu ngantuk ini pentingnya. Nek ngantuk ilmu ini hilang bar aku ngomongnya sampai duwer. Ya, kesel ya kesel. Minal maklumin. Minal ngantukin ya. Kenapa-napa. Itu satu. Nah, jalan itu melalui India, terutama Nepal atau Gunung Himalaya, turun Cina, lebih dekat. Kok tidak ke Indonesia dulu, harus melalui laut, tidak bisa perorangan dan biayanya tinggi. Tapi kalau dari Yathrib ke Nepal sampai ke Cina bisa dilalui jalan kaki, entah itu melalui kuda atau unta. Rasulullah selalu begitu, tidak menunjukkan yang kita tidak mampu. Itu hebatnya. Inilah hebatnya. Waktu hari 9 kembali lagi dulu, mengapa hijrah tidak di negeri Arab, semenanjung Arabia yang setapak sudah lebih maju kulturnya atau culture budaya, tapi diperintahkan oleh Allah Ta'ala malah justru ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Mengapa dihijrahkan? Apa karena tekanan? Tidak.